salga. Sungguh mau menyembahmu Tuhan. Kami hanya mau tinggikan Engkau, sebab hanya Engkau yang layak. Terima pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Engkau segalanya bagi kami ya Bapa. Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Kami sembahkan. Terima kasih. Seperti manusia
Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Engkaulah yang terima pujian, Engkaulah yang terima pujian, Engkaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Engkaulah yang terima pujian, Engkaulah yang terima pujian, Engkaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Engkaulah yang terima pujian, Engkaulah yang terima pujian, Engkaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Diagungkan, ditinggikan di atas segalanya. Kau yang layak diagungkan, ditinggikan di atas segalanya. Kau yang layak diagungkan, ditinggikan di atas segalanya. Kau yang layak diagungkan, ditinggikan di atas segalanya. Kau yang Engkaulah yang terima pujian, Engkaulah yang terima pujian, Engkaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Engkaulah yang terima pujian, Engkaulah yang terima pujian, Engkaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja.
Haleluya, haleluya, glory syukur. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Biar bangkit setiap roh kami Tuhan. Biar iman kami boleh tumbuh kembali. Biar pada suasana Natal ini, biar setiap kami boleh teringat Tuhan masa kecil kami ketika sekolah minggu. Ataupun pada Natal-Natal sebelumnya, sebelum masa pandemi seperti ini. Biar pada Natal seperti ini Tuhan, biar kami sedang membangun iman kami, membekali diri kami untuk masuk pada tahun yang baru. Supaya pada tahun yang baru kami sudah siap berjalan bersama dengan Tuhan di dalam firman Tuhan. Supaya menuju kepada kemuliaan demi kemuliaan yang Kau nyatakan kepada kami dalam tahun-tahun ini. Melalui pelayanan kami, Tuhan, melalui pandemi, kesulitan, tapi Engkau tetap menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau ampuni segala dosa salah kami. Biar hari ini juga kami boleh berkenan kepada Tuhan melalui pujian ini. Bahkan Engkau menyampaikan firman-Mu kepada setiap kami. Supaya hati kami Tuhan boleh diubahkan menjadi seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan. Mereka yang sakit, yang susah. Engkau Tuhan yang menolong, memberi kekuatan dan menyembuhkan kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara semuanya, puji Tuhan. Kita akan melihat dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Dan kemuliaan itu tidak akan pernah kita capai jikalau kita ke gereja punya banyak motivasi. Jikalau ke gereja kita punya cuman mencari keuntungan diri sendiri. Jikalau kita ke gereja hanya cuma memikir kita mau cari komunitas yang menyenangkan kita. Jikalau ke gereja kita cuma mencari saudara keuntungan atau sesuatu yang untuk menyenangkan diri kita sendiri. Justru pada saat ini seperti ini, jikalau kita mau mendapatkan kemuliaan Tuhan, kita harus saudara memberikan diri kita, mengabdi kepada Tuhan. Supaya saudara kita tidak mencari keuntungan, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak sedikit kalau kita melihat gereja tambah hari saudara, yang saya melihat mungkin jumlah mungkin bisa bertambah atau berkurang. Tapi kualitas ini yang harus kita pertahankan. Jikalau kualitas ini dipertahankan, saya yakin maka gereja mau menyusut sedikit tapi akan menjadi lebar, menjadi besar kembali dan lebih besar lagi. Tetapi saudara sudah mengecil, kemudian kemuliaan Tuhan tidak ada. Semua orang mencari kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan Kristus. Itulah saudara akhirnya kita mengabdi kepada diri kita, bukan mengabdi kepada Tuhan. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat pertama saja. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua, penatua itu termasuk boleh dikatakan gembala. Dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Jadi kita melihat bagaimana kemuliaan itu. Kemuliaan itu muncul setelah seseorang berani bayar harga, yaitu menderita karena Kristus. Bukan berarti orang Kristen itu selalu menderita, rugi, sakit, bangkrut. Bukan saudara. Jauhkan pikiran itu. Yang dikatakan kita menderita karena Kristus, penderitaan artinya ketika kita bayar harga, kita melakukan firman Allah. Kita sungguh-sungguh di gereja, sungguh-sungguh melayani. Mungkin kita terpaksa saudara dianggap orang sok suci, mungkin begitu. Ketika orang-orang mulai malas, ketika orang-orang sudah mulai sudah jenuh atau sudah mulai tidak lagi berkobar-kobar, kita terus dorong mereka. Mungkin kita telepon, kita WA, itu namanya saudara kita menderita. Dan orang yang suci, orang kudus itu menderita bukan karena tidak makan. Orang suci, orang kudus menderita, saudara, bukan karena kena penyakit, kena tulah. Tetapi orang suci, orang kudus itu menderita di akhir zaman. Ini perlu diluruskan. Menderita di akhir zaman karena dia tidak tahan
melihat saudara teman-temannya atau orang-orang dunia ini yang hidupnya semakin duniawi. Dia tidak tahan dan dia menderita melihat orang korupsi, saudara, melihat orang menyuap, saudara. Bagaimana di gereja dia seorang pengkhotbah, tapi dia nyuap, saudara, ke perusahaan. Dan perusahaan itu manajernya juga orang gereja, pelayanan disuap terima lagi, saudara. Nah, ini sudah diakhirkan, dikatakan firman Tuhan akhir zaman. Bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Sehingga kita harus waspada. Kita tidak boleh masuk di dalam apa yang sudah disampaikan seperti itu. Ingat kembali, kemuliaan itu didapat kalau kita bayar harga. Bukan karena rugi, karena salah perhitungan. Bukan, saudara. Yaitu kita harus menjadi contoh, menjadi teladan, datang lebih awal, capek saudara. Teman-teman datangnya mungkin begini gitu. Di kerjaan juga sama, kita datang lebih awal, kerja sungguh-sungguh. Sesuai dengan apa yang dikerjakan 8 jam, kita kerja sungguh-sungguh. Gak WA, gak lihat-lihat namanya YouTube dan sebagainya. Sedangkan mungkin teman-teman kerja kita duduk-duduk ngomong lama, ngopi. Kita menderita bukan karena iri. Tapi menderita saudara, karena sebagai orang benar harus tetap memberi contoh teladan. Tidak sedikit kalau kita melihat orang gereja ketika ada pelayanan bahkan khotbah masih WA-WAan saudara. Ini bagaimana setiap kali ibadah itu ada Tuhan. Mungkin WA penting sekali, oke. Tetapi kan gak terus menerus saudara. Nah, kita melihat kemudian apa yang harus dilakukan. Ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jadi bukan lagi keuntungan kepentingan kita, tapi pengabdian. Kata pengabdian itu abdi. Abdi itu hamba, saudara. Abdi Allah, hamba Allah, pengabdian. Kalau kita melihat saudara namanya hamba, pengabdian itu. Jelas sekali bahwa kita itu mengabdi. Bukan berarti saudara kita di gereja cari untung, cari senang. Bukan. Kita mengabdi kepada Tuhan. Kita menjadi hamba Tuhan. Firman Allah yang ditulis oleh Paulus. Bahwa kita dulu adalah hamba dosa. Kita menyerahkan tubuh kita, anggota tubuh kita kepada dosa. Tetapi sekarang tidak. Kita menjadi hamba kebenaran. Karena Tuhan telah memanggil kita dan telah membayar dengan harga yang lunas. Sehingga kita saudara bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Sehingga kita seluruh tubuh kita, anggota kita menjadi senjata kebenaran. Pakailah tangan kita saudara untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah kaki kita untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah mata kita, mulut kita, telinga kita, pikiran kita, hati kita, akal budi kita untuk kemuliaan Tuhan. Ini bukan bicara soal wah kok seperti ini. Tapi itulah satu kebenaran. Jikalau saudara berjumpa dengan orang yang hebat, taruhlah mungkin kita ngomong saudara, siapa? Saudara mau George Soros? Atau saudara mau ketemu sama Elon Musk yang hebat? Saudara pasti saudara mau ketemu dia, datang antri parfuman semuanya, senyum, datang berjam-jam. Terus saudara mau dijadikan karyawan, pasti saudara akan sungguh-sungguh. Bayangkan saja saudara, mereka itu kalau lihat cari pegawai, begitu pegawainya datangnya jalan nyeret-nyeret gitu saudara, nempel di tembok, itu dikeluarkan. Saudara boleh tanya sama salah satu pendeta kita, pendeta Henry Ang. Ketika dia kerja di Amerika, waktu dia sekolah, dia kerja di restoran. Dia kerja sungguh-sungguh, angkat sungguh-sungguh. Tetapi dia cuma senden sambil nunggu orang manggil. Dipanggil orang, langsung besok bosnya, kamu keluar, salah apa saya? Enggak salah, sikapmu yang enggak benar. Saudara. Nah ini tidak boleh. Mengabdi kepada Tuhan. Kita lihat ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu.
Makanya kembali lagi kita menjadi teladan sehingga kita menderita, kita capek, kita lelah. Saudara, kita nggak boleh iri, kita kerja lebih keras. Mereka nggak mau saudara berubah, ya kita terus saudara. Itu namanya saudara orang benar akan menderita di akhir zaman. Karena dia melihat ketidakbenaran dan ketidakadilan. Penderitaan bukan karena saudara kekurangan berkat, itu salah omongan dunia. Tapi bukan berarti kelebihan berkat, bukan juga. Kita lihat dulu keteladanan itu. Ayat yang keempat. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi kemuliaan akan datang muncul dengan bayar harga. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi teladan, mengabdi kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang tidak layu. Saudara, dunia ini sudah hampir selesai. Gitu. Dunia ini sudah tua. Penyakit sudah tidak karuan, dunia tanda-tanda firman sudah digenapi. Kalau kita melihat Israel, semua sudah digenapi, Yerusalem sudah digenapi. Semua sudah digenapi. Saudara lihat yang paling susah, itu padang gurun. Padang gurun dituliskan saudara oleh Yeskiel 47. Ya sekitar itu 47. Dikatakan padang gurun akan berubah menjadi saudara banyak tanaman. Dan padang gurun ada sungai yang menuju ke laut mati yang kita biasanya mandi terampung. Itu saudara akan menjadi separuh-separuh. Dan sekarang sudah mulai. Kiri kanan padang gurun sudah perkebunan semua. Gak masuk akal. Tapi itu terjadi saudara. Dan sekarang mereka membuat sungai. Kenapa? Dari Danau Galilea di stop airnya. Karena air Danau Galilea dibutuhkan minum gak cukup, penduduk tambah banyak. Sehingga kemudian laut mati menjadi saudara mulai kering. Sekarang ini mulai dibikinkan bagaimana caranya. Itu sudah kita ulang-ulang bicarakan. Penyakit sudah muncul. Bahkan saudara melihat dulu orang-orang para pendeta ngomong, jangan ya divaksin. Jangan itu antikris, jangan itu omongan dia. Tapi akhirnya dia juga divaksin juga. Bikin pusing kita. Gitu loh. Sekarang ada orang yang ikut dia gak ikut vaksin. Tetapi ketika dia divaksin saudara sebenarnya juga sama. Sekarang kita masuk mall kalau gak ada itu gak bisa masuk. Kalau kita mau pergi restoran naik pesawat gak ada itu gak bisa masuk. Tapi itu mereka melihat itu biasa. Gitu. Jadi menurut saya saudara memang sepertinya itu mereka ngomong benar tetapi itu wajar. Karena juga dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 9 juga pasal 7 bahwa sebagai anak-anak Allah akan dikasih meterai di dahi dan di tangannya. Gitu. Iblis juga memakai juga meterai, juga bukan meterai, memakai tanda. Selama kita pakai ini untuk yang baik saudara, tidak memindahkan iman kita, itu enggak masalah. Yang penting jangan sampai saudara, bahwa kalau enggak pakai tanda ini, enggak masuk, tetapi saudara harus pindah agama. Oh enggak bisa. Gitu. Tetapi kalau untuk kesehatan dunia, masih saudara untuk kita semua menjadi berkat enggak masalah. Jadi cari Kristen sekarang ini sudah waktunya dewasa. Mengabdi kepada Tuhan bukan membuat keonaran, kepusingan. Sebab itu saudara, saya tidak berlama-lama, tetapi biarlah saat-saat seperti ini, ingat saudara, kemuliaan tidak mungkin didapat tanpa bayar harga. Dan kita harus mengabdi kepada Tuhan. Dan kita harus menjadi teladan. Dan kemuliaan kita akan raih. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kasih kuasa-Mu menyertai kami. Setiap kami boleh sadar Tuhan, di mana Engkau sudah akan datang kedua kali. Kami akan menerima kemuliaan yang tidak layu. Biar gereja umat-Mu sadar kembali Tuhan. Supaya mereka semuanya Tuhan kembali. Yaitu mengabdi kepada Tuhan, bukan mencari keuntungan. Atau kepentingan diri sendiri. Mereka mau menjadi teladan. Mereka menderita karena kebenaran, bukan karena yang dosa. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Supaya pengertian kami semakin hari semakin dewasa. Haleluya. Amin, amin, amin. Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku. Suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku. Suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku, dan Kau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Dalamnya kasih, haleluya. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku. Suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, haleluya. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Amin. Dan Kau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Dan Kau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, selalu ada dalam hati-Mu. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur karena Kau setia. Ku bersyukur untuk selama-lamanya. Penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu. Kasih-Mu selalu mengalir,
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.